alhamdulillah bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, karena tujuan Allah perintahkan kita sholat untuk mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata kanat alal faksai wal munkar. Tujuan sholat ini untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita rasakan hari aing sholat tapi masih keji, hari aing sholat masih munkar, artinya sholat aing tidak diterima. Kita yang bisa merasakan. Jadi nggak bisa orang lain. Kita bisa merasakan, alhamdulillah saya selama sholat kemungkaran bisa terkikis sedikit demi sedikit, artinya sholat kita diterima. Tapi kalau kita sholat dulu tapi kemungkaran terus kita lakukan, sholat kita baru sahung pun nggak diterima. Masih berbuat keji, masih berbuat munkar. Keji itu apa sih? Keji itu ucapan yang menyinggung perasaan seseorang. Lidah memang tidak bertulang, tapi kalau sudah menyakiti hatinya, kemana obat hendak kita cari? Sampai mati pun masih terasa sakitnya. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada masih ada obat harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang melukai tubuh, mau kemana obat kita cari? Makanya jaga kita punya lisan. Kalau ada orang yang sholat tapi lisannya, ucapannya masih menyinggung perasaan seseorang, masih menyinggung tetangganya, masih menyakiti daripada temannya, kata-katanya kalau ngomong nyakit, tembus hati. Ayah begitu? Ayah ya? Ayah mau ngomong sedetik tapi nyakit kena hati. Ayah aing teh. Ya, jadi kalau Mas Karida berat ngomongnya gitu, jadi nggak sampai dari hati. Jadi ngomong yang dari hati sampai ke hati. Tarimakeun Mas, tarimakeun. Jadi surga itu rindu dengan 4 golongan manusia. Bukannya kita yang rindu dengan surga, tapi surga yang rindu, yang ingin dimasukkan dengan 4 golongan tersebut. Siapa al-awal? Yang pertama, hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Surga sangat rindu kepada orang yang bisa menjaga lisannya, yang kata-katanya tidak menyakiti perasaan orang lain. Lebih baik diam daripada berbicara menyakiti hati orang lain. Lebih baik diam. Mari orang mau saya nggak paham, nggak tahu kalau hatinya itu tersinggung atau sakit, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, makanya tujuan sholat ini untuk mencegah perbuatan keji. Tujuan sholat supaya ucapan kita, kata-kata kita tidak menyinggung perasaan. Insya Allah. Masih banyak di antara kita yang sholat tapi omongannya, kata-katanya suka menyakiti hati orang lain. Masih banyak, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surutu sholati, syarat sahnya sholat sama niyah ada 8. Jadi sebelum kita berangkat sholat, syaratnya ada 8. Awal yang pertama, al-taharatu minat jasain, suci daripada najis, daripada hadas besar dan hadas kecil. Syaratnya. Jadi kalau kita punya hadas kecil, wudu heula. Lamun punya hadas besar, ibak heula, nggak bisa sholat tanpa hadas. Lamun orang punya hadas, sholat haram hukumnya 2 rakaat. Nggak boleh. Jadi syarat sah sholat harus berwudu. Kalau punya hadas kecil, kalau punya hadas besar harus ibak. Jadi kalau orang obat orang sholat, orang sholat ikut sholat untuk wudu, ikut sholat dorhaka. Dorhaka. Jadi yang pertama harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Toharatul hadasain, suci daripada 2 hadas. Yang kedua syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, wa toharatu anin najasati. Yang kedua suci dari najis. Bisaubi, dina pakaian harus bersih, harus suci daripada najis. Pakaian harus
harus Suci. suci. Kalau bersih nggak suci nggak sah. Jadi yang diminta oleh Nabi dan Allah untuk melaksanakan sholat harus suci, bukan bersih. Tidak sah sholat baju menang mau. Senajan anyar, senajan bersih, tapi menang mau atau menang ngegosok teh ngambil hak orang tanpa bebeja. Yang mulai kayak ayeuna teh urang kadang-kadang hal-hal yang gosok ini sering dilakukan. Mang Wiwit tarik keluar pakai sendal sahawai di situ, eta namanya ngegosok, eta namanya mengambil hak orang tanpa bebeja. Kudu bebeja heula. Ieu sudah. Ieu ngegosok. Iya, korek lah. Korek ulah korek. Tobat. Nah, jangan hal gitu, hal yang ibadah aja seperti dicontoh di masjidnya. Mang Wiwit ajan, beres ajan, tahu-tahu Mas Paujan datang langsung komat. Dosa Mas Paujan, kenapa mengambil haknya Mang Wiwit? Haknya komat itu orang yang ajan. Kalau mau komat izin dulu ke Mang Wiwit. Mang Wiwit, saya yang komat ya. Kata Mang Wiwit, wes ulah. Sayang aja saya yang komat. Kalau kata Mang Wiwit, mangga silakan baru komat. Kebanyakan dikurangnya. Yang ajan Mang Ari datang-datang tahu-tahu Mang Dona langsung kali komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dosa itu Mang Dona. Kenapa? Mengambil hak daripada kelihatannya sepele. Iya. Bener apa bener? Benar. Legenda. Jadi syarat sahnya sholat yang kedua harus suci pakaiannya. Wasiyama fatahir, terutama bukan pakaian johir tapi pakaian batin yang harus kita sucikan. Kalau syukur pakaian doang mah bebari, tapi pakaian batin. Kolbu kita harus kita bersihkan. Bagaimana caranya setelah kita sholat, kehidupan kita di luar sholat harus sesuai dengan sholat. Insya Allah harus suci pakaian kita. Nggak perlu bersih, kotor nggak apa-apa, yang penting suci. Yang kedua harus suci daripada makan di tempatnya. Makanya orang lamun sholat di rumah ini kadang-kadang kan tempatnya diragukan kesuciannya. Makanya kalau orang bisa seharusnya sebisa mungkin sholatnya di masjid karena sudah pasti kebersihan daripada masjid. Kalau di rumah kan kita nggak paham. Kadang-kadang istri kita ada kekotor ayam, tai ayam, main gosok, itu mah nggak ngerti cara membersihkan najis di rumah kita. Ya ada tai ayam digosok kayak jadi semuanya jadi najis, bleber kali itu kadieu. Kumaha cara nanya kayak tai ayam comot gitu, ulah digosok gitu, kalau mau digosok semua. Babu ya. Comot bu. Comot kayak tai ayam kita. Kada diwok. Udah diwak. Nah, nyuci lancingan gitu ulah dicampurkan antara lancingan caroge campur anak, can anak teh lancingannya campur cai gii, ompol, campurkan galokeun saan aji semua. Ngaji semua, bisakeun ulah sampai dan kecampur najis sedayana pakaian Mang Wiwit yang anaknya galokeun, bisakeun insya Allah. Yang kedua, yang ketiga suci daripada apanya? Tempat, pakaian, dan yang ketiganya harus suci daripada badan. Jadi orang sholat berjamaah, kadang-kadang ayam orang kali di masjid yang tacan di sepitannya, sok ayahnya dibawa ku anakna, ku ayahna, ku bapana, ku margi karunya, lamun ditinggalkan dicandak ke masjid itu anak yang di sepitan. Orang sholat, napal ke orang, batal orang sholatnya. Kenapa? Karena itu anak yang belum disepitan bawa najis, orang ketempelan najis, batal sholatnya. Hari wuduna ente batal sholatnya hungkul. Kumargi orang kenapa ketempelan najis. Bukan itu anak najis, tapi anak itu bawa najis jadi cepitan kayak. Nah, mungkin bos dulu alhamdulillah pada nyepitan anaknya ya. Atas alhamdulillah kantun hajatan.
Kantor wayang nak. Saya berwayang. Jadi syarat sah sholat yang pertama harus bersih daripada dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua harus suci pakaian, tempat dan badan. Yang ketiga syarat daripada sah sholat Quran wasalul aurat, tertutup aurat. Syaratnya, jadi lamun orang pakai sinjang, pakai kain, ya. Kemudian bekas rokok bolong sedetik gitu ya. Pas orang tahiyat awal ketinggali bolong sedetik padahal batal sholat. Kecuali buru-buru ditutup. Wah, buru-buru tutup orang dah. Tutup auratnya kan kelihatan di bolong kecilnya. Tutup orang dah. Kalau dibuka lagi batal, terus tutup sampai ke atas. Tutup. Di sebelah. Di sebelah. Namun kebuka batal. Nah, kemudian orang kadang-kadang sholat pakai lancingan, pakai baju, iya ketinggali, iya nabokong nata, batal. Mana aurat orang itu dari lutut sampai bujur. Ya. Kemudian orang pakai kaos, pakai baju, kos kia kadang-kadang kita pakai kaos dalam. Kan kadang-kadang tak ketinggali ya nak batal. batal. Ya, iya tanya. Bujur itu. Melecet buka pas pusar ke bawah. Kerja orang pakai kaos. Sujud ketinggali ya teh melopong ya nata. Ketinggali. Nembus ke dia batal. Sholat orang. Ya kan kerja kadang-kadang ayah pakai kaosnya oblong ya. Kalau ini mah baru dia dari diri saya. Mang Jajang. Mang Jajang tuh alhamdulillah Mang Jajangnya si barokah. Pakai ngepres kalau. Ya. Nah, jadi batal. Dan yang keempat, syarat sah daripada sholat kita menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Ya, terkadang diurang kebanyakan iya kayak mah praktek sedikit di tahiyat akhir. Kadang-kadang orang teh dari awal sampai akhir teh menghadap kiblat, tapi pas terakhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum warahmatullah. Lamun iya oya batal sholatnya. Nah, jadi jangan sampai ia berpaling daripada kiblat. Dada tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup kepala yang melihat bahu. Jadi nggak perlu robah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, batal ya salat. Nah, jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Kalau ke kiri tasawiyah karena ini sudah keluar. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sholat yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan Salam. salam. Ya, sholat yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Maknanya apa? Maknanya setelah kita hablum minallah, Allahu Akbar berhubungan dengan Allah, wajib hukumnya hablum minannas. Assalamualaikum, lihat kiri. Assalamualaikum, lihat kanan. Lihat saudara kita, lihat sesama pedagang yang tidak laku, yang tidak jajan, yang tidak punya duit, yang belum laku, akhirnya nggak bisa ngopi. Lihat di lapangan, aduh si mas paujan karunya canaya naik trampolin belum ngopi, bere kopi. Alhamdulillah, yang merek. Jadi lihat kiri kanan, lihat saudara-saudara kita sesama pedagang yang belum mau bertakarub kepada Allah, yang belum mau ikut untuk menuntut ilmu. Bagaimana caranya aja? Jangan masa bodoh, berarti kurang hablum minallah hungkul. Berarti berhubungan dengan Allah hungkul, tidak berhubungan dengan manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita yang terutama kepada manusia. Lihat kiri kanan, saudara kita yang kelaparan, saudara kita yang terlibat daripada rentenir, kumaha caranya supaya jangan minjem ke bank riba. Nah, ini permasalahan buat kita. Kalau ada di antara kita sesama pedagang
yang berhubungan dengan bank keliling, bagaimana caranya? Jangan kita biarkan, jangan kita pojok-pojok. Bagaimana caranya supaya mereka tidak berhubungan? Karena setiap modal yang dipinjam dari bank keliling 80% mendekatkan kepada kehancuran. Hati-hati saya bilang. Ini saya sampaikan karena saya sayang kepada kalian semua. Kalau nggak sayang masa bodoh. Guru saya pernah bilang, almarhum Kiai Haji Muhammad Yusuf, boleh tafadhol sini. Ta'al katanya. Kalau mau belanja di warung, itu lihat dulu warungnya jual minuman keras apa enggak. Kalau jual minuman keras jangan beli di situ. Kalau beli di situ sama juga membantu usaha, membantu modal. Yang kedua, lihat dulu itu warung minjem bank keliling enggak. Kalau minjem bank keliling jangan dibeli warung itu. Sampai segitunya. Ar-riba asyaddu minal jinah. Yang namanya riba, yang namanya rentenir, dagang minjem duit ke rentenir asyaddu minal jinah, sama seperti kita berzina dengan ibu kandung. Seolah-olah nggak dosa, padahal dosanya lebih dahsyat. Asyaddu, lebih dahsyat. Kita berzina dengan ibu kandung. Tegakkah kita menzinai ibu kandung kita sendiri? Nah, mudah-mudahan kedepannya kita pikirkan sama-sama. Makanya kasnya berbanyak. Kalau ada yang punya hubungan dengan teman rentenir, bayarkan ulah tadi itu di Inggris. Insya Allah supaya berkah maksudnya. Nah itu gotong royongan seperti hal seperti itu. Jangan kita biarkan teman kita berlarut-larut dengan berkecimpung dengan lingkaran setan. Jangan kita biarkan saudara kita berlarut-larut berhubungan dengan rentenir. Ini Pak Ketua yang harus jadi bahan PR buat kita, ya. PR buat kita lihat teman kita atau saudara kita punya hubungan dengan rentenir, aduh karunya, ya kita ajak ngobrol, lunaskan eta utangnya, jangan minjem deui. Bantuan kita. Nah, ya iya mah. Jadi ulah enggak lagi ulah ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya turun hidayah sehingga kita saking takutnya sama seperti berzina dengan ibu kandung, lebih baik modal seadanya lah. Ya, lebih baik modal seadanya. Itu lebih berkah. Nah, kalau yang udah terlanjur kedepannya jangan dilanjutkan, bagaimana caranya? Nah, gitu gimana? Iya, sama aja. Jadi yang namanya riba itu, jangankan seperti itu, dia mengari saya minjem duit mengari 200.000, ya, mengari sok bae 200.000 tersawios, tapi pangnyandakan cai aing, eta riba. Ulah mengari jadi ulah. Ribanya dari mana? Ada keuntungan buat mengari. Keuntungannya dari mana? Diambilin air oleh saya. Ukur air. Awas, terbalik. Itu kalau nggak biasa. Tak panjokotkeun es lah, ada ulah. Ya ini sebentar. Mana anak yatimnya mana nih? Udah tidur ya karunya ya? Ada nggak anak yatimnya? Boy. Ayo. Oh boy, udah malam ya. Mengaboy. Mengaboy. Kesana tadi. Oh, nu keluar. Lagi susulan. Nah, iya mah ya hapunten nu saageun-ageuna tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung atau mengediminasikan, enggak. Ini mah tujuan saya supaya ke depannya kita langsung barokah. Amin. Kita langsung barokah insyaallah tinggalkan itu. Karena memang sudah zamannya sekarang. Sudah zamannya. Ya Ali idza kasratil jina war riba, ini sudah disampaikan oleh Nabi. Nanti akan merajalela yang namanya riba. Ya, makanya jangan sampai riba ini musuhnya para pedagang. Nah, istri saya kan dagang di rumah itu, setiap hari yang bawa bungkus di kantong segitu, tiap hari nawarin itu. Tiap hari nawarin. Kurang-kurangnya orang kurang dicas, kurang dicas mau aja dikasih pinjam, ya.
Orang kita belum minjem udah bayar. Minjem 200.000, dikasihnya 180.000, gantinya 220.000. Gila kan tuh orang. Betul betul. Nah, insya Allah. Tuh, orang nggak bisa mengatasinya. Ya minimal, kalau saya alhamdulillah Dekuk, Majelis Taklim Jember Kukanyaan sudah bisa mengantisipasi seperti itu. Jadi orang-orang yang minjem ke Bang Rifa ini dibayarin stop, kalau perlu minjem ke Dekuk, kasih ke Dekuk, nggak perlu pakai riba, nggak perlu pakai bunga lagi. Nah, BRI-nya sebagian ada yang menyatakan riba, dan orang-orang yang apik tetap itu mah riba. Yang besar ada bunga ya. Ya, syariah juga sama. Ada bungaan. Cuma itu namanya aja. Ya, kedepannya kita berusaha, walaupun kita tahu itu riba, tapi hati kita bertentangan. Jangan kita menghalalkan orang butuh. Kumaha tuh pula gitu. Ya saya tahu ya Rob, ini adalah riba, tetap kita katakan yang riba tetap riba, yang haram tetap haram, nggak bisa jadi halal. Ya kan gitu. Jangan kita menghalalkan. Wah, iya mah nggak apa-apa kondisi kos kieu ulah gitu. Jadi bahaya itu. Coplok keimanan kita. Mana anak yatimnya ada? Ini. Wes ganteng sama. Kelas berapa ya? Kelas 9. Alhamdulillah. Nah, orang ayeuna teh di malam Jumat Kliwon ya. Sebenarnya dulu orang teh Mas Pelet, Mas Balon pada berangkat ke Cianjur tadinya malam malam Kliwon. Kemarin itu aya tamu jadi terjadi. Ya mudah-mudahan kita ambil keberkahan malam Jumat Kliwon. Nanti kita berangkat ke Eyang Kobul. Yang ke Umbul teh Abdul Khair. Jadi silsilahna sababiyana asbabul nujum daripada Eyang Kobul. Insya Allah siapa yang ziarah ke magom beliau, insya Allah hasil maksud yang disebut Eyang Kobul. Jadi semuanya dikobul dengan keberkahan. Amin. Ayeuna orang minta keberkahan dulu anak-anak yatim. Ada satu anak yatim diukulnya, dua. Yang satu Sakit. Enggak, dibagi dua nanti jadi si ayeuna kayak ngada nyepangan nyalira kan hindari kan plastikeun. Ya, dibagi dua. Enggak, ada dua. Ada dua plastik. Anu hiji ku anu jadi disimpen hanapna gitu. Jadi iya mah rencana Allah ya, iya mah orang mah rencananya engke bulan depannya tahu di malam Jumat Kliwon ieu urang disuguhkeun. Ieu mah mau enggak mau deh. Orang bersyukur kepada Allah karena disuguhkan ke Allah ini malam Jumat Kliwon kita bisa berbagi kepada anak yatim. Dek, kami minta doa kepada Ade yang merupakan anak yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Doakan kami semua para pedagang khususnya, mudah-mudahan kami para pedagang dijauhkan daripada riba, dijauhkan daripada rentenir, diberkahi dagangan kami semua. Amin. Jadi cuma satu yang kami minta kepada Ade, mudah-mudahan usaha kami semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Bisa